والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Hadratul Kiram yang sama kita ta'zimkan para alim ulama, para tokoh agama, para asatidz, pimpinan pondok pesantren, imam masjid, imam musalla, yang alhamdulillah hadir di tempat yang sangat dimuliakan Allah ini. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak Lurah, ya Pak, Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, beserta unsur pimpinan desa, wabil khusus yang saya hormati panitia peringatan Maulid Musalla Al-Hikmah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga kehadiran kita malam hari ini dengan niat mahabbah, cinta pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mata rantai kita untuk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pembukaan ayat tadi kita sama-sama menyimak dan mendengar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas, jelas, singkat, bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita telah banyak Rasul dan Nabi yang diutus ke atas persada muka bumi ini untuk masing-masing umat dengan tujuan adalah ma'rifah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan bukanlah engkau wahai Muhammad melainkan sebagai seorang rasul dan telah diutus sebelum engkau beberapa orang rasul. Saya ingin menyampaikan ayat ini bahwa usia bumi ini entah berapa ribu tahun sudah.
Kalau kita lihat jumlah Nabi dan Rasul 124.000, yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Sejumlah 124.000 Nabi dan Rasul, Allah berikan kepada mereka buku petunjuk menjadi pedoman hidup masing-masing umat, sejumlah 114 suhuf dan kitab. Yang wajib kita imani 4 kitab samawi yang kita kenal dengan Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. 114 suhuf dan kitab itu ternyata ada termaktub semuanya di dalam kitab suci yang dimiliki kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran. Alhamdulillah. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau sudah hafal Quran 30 juzuk, 113 suhuf dan kitab sudah di kepalanya orang-orang yang hafiz Quran. Apakah Taurat, apakah Zabur, apakah Injil, apakah suhuf, semua ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan Al-Quran kalamullahil munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Quran adalah kalamnya Allah. Quran adalah sarana komunikasi seorang hamba kepada Allah. Man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara, berdialog kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawati, tidak ada bacaan di dunia yang bernilai ibadah kecuali bacaan kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya sederhana, lebih sering baca WA atau baca Quran? Sederhana saja. Maka Rasul menyampaikan 114 abad yang lalu, 1400 tahun yang lampau. Apa pesan Nabi? Taraktu fikum amrayni lan tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 pusaka. Kemana Rasulullah mengarahkan ini? Ya kepada kita umat Islam. Ini loh Al-Quran yang saya tinggalkan, ini pusaka yang saya tinggalkan. 2 pusaka, amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima, tidak pernah akan sesat kalian selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Begitu pesan Nabi ini sampai 1400 tahun yang lalu sampai kepada kita, berlaku apa yang diamanahkan Rasul kepada setiap umat Islam. Pesan inilah yang hari ini umat Islam lalai, lupa dengan kesibukan-kesibukan masing-masing. Kesibukan mencari ikan, kesibukan di kantor, kesibukan di hutan. Ya Pak. Apalagi kesibukan di pasar, kesibukan macam-macam yang mengakibatkan jauhnya ruh umat Islam
dari nilai-nilai Al-Quran. Ini muhasabah di dalam peringatan Maulid. Ini muhasabah di dalam peringatan kelahiran baginda Rasul untuk melihat dan menyimak. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. 6.666 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 23.000 kosakata. Semua yang Allah turunkan itu sudah ada pada zahir dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi berkata dengan kata-kata Al-Quran. Sehingga Nabi berikrar hukum dengan hukum Al-Quran. Sehingga Nabi bernegosiasi di dalam perdagangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga Rasulullah berpolitik dengan politik Al-Quran. Sehingga Nabi berkeluarga dengan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga Nabi bermusyawarah dengan nilai-nilai Al-Quran. Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Apa kata Nabi? Sinari rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan dirikan sholat. Penegasan-penegasan yang beratus-ratus pesan Rasul yang kita kenal dengan sunnah dan hadis mengenai tentang nilai Al-Quran ini tidak pernah lekang oleh api dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Sampai hari kiamat Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tidak ada lagi kalimat Allah di dalam dunia ini. Sebelum itu terjadi, ayo kita kembali kepada Al-Quran yang membacanya al-muta'abbad bitilawati, bernilai ibadah. Satu huruf Allah beri 10 derajat. Satu huruf kita baca, Allah ampuni 10 kesalahan. Satu huruf kita baca, Allah berikan 10 kebaikan. Satu huruf. Ibu-ibu Yasin sehari berapa hari? 3 kali hantam Yasin. Kali berapa huruf Yasin? Kali 10. Subhanallah. Ibu-ibu setiap hari 24 jam 50% baca WA, kira-kira berapa pahalanya? Tidak ada yang bisa menyamai nilai Al-Quran. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis itu adalah bahwa penekanan, wahai umat Islam, wahai umatku, jangan kamu hidup kecuali di dalam air seperti ikan. Hanya hidup di dalam air, tapi ikan tidak bisa hidup di daratan. Begitulah orang muslim yang jauh dari Al-Quran, galau, resah, sedih. Karena apa? Karena tidak pernah bermesraan dengan kitabullah Al-Quran. Syifa'un lima fis-sudur. Al-Quran fungsi yang lainnya adalah menjadi obat di dalam dada. Kalau penyakit jantung, bawa dokter. Asam urat, bawa ke dokter. Paru-paru, bawa ke dokter. Itu penyakit-penyakit jasmani. Ulama menyebutkan apabila kita sudah tidak tahan dengan penyakit, maka diharuskan untuk berobat. Ikhtiar kita disuruh untuk berobat. Tapi apabila kita mendapatkan cobaan berupa penyakit dan mampu kita sabar, tidak perlu kita berobat. Kalau kita
sabar, sakit gigi saja Bu, 12 jam tak berhenti-berhenti, piring pecah di rumah semua. Apa salah piring hubungannya dengan sakit gigi? Berarti tidak sabar. Yuk berobat kita dokter. Ini urusan zahir, urusan zahir. Tapi kalau urusan batin, urusan qalbu, urusan hati, obatnya adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Syifaa'un lima sudur. Ayo tengah malam kita bangun, walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan misalnya hanya dengan beberapa huruf. Apabila kita mengamalkan Al-Quranul Karim, maka semuanya cerah Allah berikan. Matanya cerah, pekerjaannya cerah, hatinya cerah, tidak pernah gundah lagi. Ini janji Allah apabila kita dekat dan membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Hari ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah berupaya maksimal membangun rumah-rumah tahfiz di mana-mana desa ada rumah tahfiz. Programnya baik, programnya benar. Cuma sayang kadang-kadang eksekusi di lapangannya menjadi runtuh. Kita harus dukung yang hal-hal positif, namun dalam hal-hal yang negatif tutup mulut. Apa yang mampu kita berikan kepada sebuah program yang baik itu kewajiban kita. Nah, adanya rumah tahfiz jangan menunggu 100% dana dari APBD. Enggak perlu. Banyaknya orang-orang kaya di tengah-tengah kita. Ada saudagar kaya, baik dari laut, dari darat, dari udara. Ayo keluarkan 2,5% untuk kepentingan generasi-generasi Quran di masa datang. Jangan jadi bakhil. Al-bakhilu aduwwullah walau kana 'aliman. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang bakhil itu musuhnya Allah walaupun dia alim. Orang pemurah itu kekasihnya Allah walaupun dia bodoh. Itu hebatnya orang yang tidak bakhil, orang yang pemurah. Nah, kemurahan ini yang sudah dididik oleh Rasulullah dengan nilai-nilai Al-Quran Al-Karim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta yang 2,5%. Tujuannya apa? Untuk membersihkan harta dan untuk kemaslahatan umat. Maka orang yang kaya jangan bakhil dan tinggi, apalagi untuk kepentingan agama. Aduh Bapak Ibu, di negeri lahan ini banyak betul pesantren masih minta-minta lagi dengan jalan. Ya Bu, faktanya ya, saya dari Tembilahan tadi ada 1640. Ya. Untuk apa? Untuk bangun masjid, untuk bangun musala, untuk bangun pesantren. Maaf Bapak Ibu, saya tidak sombong. Hari ini kita sudah bangun 3 pesantren, Bapak Ibu sekalian. Untuk pesantren Sabilal Muhtadin sudah lama, mungkin paling tua di India. 5 tahun kemarin kita bangun pondok pesantren Syekh Abdul Rahman Siddiq 2 di Jalan Pelajar. Kemudian 2 tahun yang lalu hari ini kita bangun pondok pesantren Darul Huda di 16 Jadi apa tujuannya? Tidak ada lain, untuk pendidikan generasi-generasi akan. Hari ini juga ada pesantren itu, pesantren Al-Falah ya, itu santri-santri kita di depan. Inilah yang harus kita bina, yang kita pikirkan dengan kekuatan kita, dengan materi yang kita miliki. Siapa lagi kalau bukan umat Islam yang membangun syiar Islam itu? Inilah semangat peringatan Maulid itu, tidak saja hanya masalah bagaimana kelahiran Nabi sajidan syakiran wa baraka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kharaja min batni ummi ay kharaja min batni ummi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Proses kelahiran Nabi tidak sama dengan proses kelahiran kita. Beliau begitu lahir langsung sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi harta yang kita miliki? Kita lihat ke langit sebentar.
Inna Allah Ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Allah jadikan di langit itu yang menghiasnya adalah kawakib, bintang. Oh, Ustaz, ada bintang malam ini. Kayaknya mau jadi sebenarnya. Kalau bintang tidak ada di langit, tidak indah langit. Maka Allah berikan keindahan langit apa? Bintang yang Allah jadikan. Wa zayyana al-arda bil masajid. Kemudian Allah hamparkan bumi ini yang menghiasnya adalah masjid. Kita yang hari ini berdiam di dalamnya. Ini adalah hiasan bumi. Berapa banyak masjid yang ada di Inhil ini. Di Tembilahan kota saja masjid kurang lebih sekitar 65 buah. Masjidnya 65 buah yang besar-besar. Belum lagi kota baru ini sangat besar dan luar biasa. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan seluruh masjid yang ada di muka bumi ini yang menghiasnya adalah Masjidil Haram. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menghias seluruh nabi dan rasul sebanyak 124.000 nabi dan rasul, yang menghiasnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga apa ini? Bangga apa ini? Bangga kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat yang dibaca oleh anak kita tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah turunkan Nabi Muhammad itu sebelumnya banyak nabi dan rasul, dan Allah beri pedoman untuk mereka hidup bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat. Saya baca buku. Ini Bapak Ibu, saya 4 orang dari Tembilahan. Satu Bapak Dr. Molono, ini dosen Unisi. Beliau juga adalah Ketua Apkasindo, Apkasindo, Pak. Kemudian ini Sekjen PCU, Kabupaten Indragiri Hilir, Pak Suhaimi Iswini, juga kepala sekolah, mendidik juga. Dan satunya lagi itu Korik, luar biasa suaranya, makanya saya bawa lengkap di sini. Ustaz Firmansyah, SHI SPDI, Ustaz Firmansyah. Nanti boleh coba panitia, kita dengarkan suaranya nanti yang sangat merdu luar biasa. Ustaz Firmansyah, ini juga Ustaz kita di Pondok Pesantren. Jadi saya ke sini banyak membawa 4 orang dengan saya sendiri. Peringatan Maulid pada malam hari ini dari Tembilahan sampai ke Kota Baru. Tapi bagi saya Kota Baru bukan asing, karena saya sudah 5 tahun yang lalu sering masuk ke sini, ke wilayah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di dalam permasalahan yang Allah berikan kepada kita pemahaman makna wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemungkasnya para nabi, wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, yang pertama kali Allah jadikan makhluk di atas permukaan bumi ini adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa pada kenyataan zahirnya Nabi kita Muhammad dizahirkan oleh Allah paling terakhir setelah Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah persoalan-persoalan yang perlu kita pahami, kita mengerti, sehingga timbul wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Banyak tuh 124.000 nabi dan rasul. Nabi Adam 1000 tahun usianya. Di bawahnya sampai kepada Nabi Idris itu ribuan tahun. Maka saya katakan berapa banyak sudah usia dunia ini. Maka dalam Isra dan Mi'raj ada tamsil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang yang paling tua dan ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, ini wanita yang tua ini apa gambaran apa ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, itulah gambaran umur atau usia dunia saat itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Sudah tua renta. Artinya sampai hari ini mungkin sudah 70% nenek-nenek itu sudah bungkuk. Apa bahasa bungkuk? Nah, tertatih-tatih berjalan. Begitulah usia dunia saat ini. Kalau panjangnya antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sedemikian rupa, maka kita mungkin belum menemukan itu. Tapi wal isti'dad liyaumil rahil, di depan mata kita Bapak Ibu sekalian ada hal yang sudah menunggu. Apa itu? Al mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Maut satu pintu, yang mana pintu ini sudah siap, semua kita akan masuk ke dalamnya. Maka Imam Ali karramallahu wajhah untuk memahami Muhammadun illa rasul sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad memperingatkan, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya jalan-jalan menuju keridaan Allah, jalan-jalan menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Maka Bapak Ibu, diturunkanlah kepada kita dinul Islam. Dinul Islam, agama Islam. Apa itu dinul Islam? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Rukun Islam 5. Ini adalah pekerjaan syariat. Pekerjaan yang melekat pada zahir. Artinya apa? Setiap umat Islam wajib melaksanakan perintah-perintah agama. Setiap umat Islam yang mukallaf, yang baligh, yang berakal sudah taklif hukum di dalam Islam. Kenapa ini sedikit ke sini? Sebelum kita melakukan ibadah sholat, ya, kita terlebih dahulu memahami air, makna air, yang mana air ini bisa untuk mengangkat hadas agar kita berwudu sah. Ya. Karena wudu yang sah, maka menuju kepada ibadah sholat yang benar. Ya. Lalu air dibagi oleh para ulama. Air terbagi kepada 3. Air mustakmal, air mutlak, air mutanajjis. 3 kategori yang besar. Air mutlak terbagi kepada 7. Ternyata di antara yang 7 adalah air hujan. Wudhu dengan air hujan sah, mandi janabah dengan air hujan sah. Apalagi mencuci pakaian, minum dan lain-lain tidak diharamkan, halal. Itu air yang mutlak. 7 macam air ini untuk berwudu. Ternyata kata Rasulullah, apabila kamu dalam keadaan tidur, kemudian tatkala bangun daripada tidur, Rasulullah mencegah jangan langsung memasukkan bagian tangan kita kepada satu tempat yang namanya ada air di situ yang kurang daripada 180 liter, atau bahasa fikihnya jangan memasukkan tangan kita langsung ke dalam air yang jumlahnya kurang daripada 2 kullah. Bahasa fikih 2 kullah berarti air yang sedikit.
Apabila 190 liter, bahasa pikirnya itu air yang banyak. Ini adalah perkataan di dalam kitab Sabilul Muhtadi. Kenapa Rasulullah melarang ketika kita bangun itu langsung memasukkan tangan kita kepada air itu? Karena dikhawatirkan ketika kita dalam keadaan tidur itu tangan kita mungkin tersentuh najis. Najis apa? Macam-macam, ya. Bisa saja kadang-kadang pas kita tidur, di samping kita ada tikus, pas tangan kita di dekat dengan tikus, kita pegang tikus. Tikus najis apa tidak? Najis apa tidak? Najis, ya. Karena tikuslah dari mana-mana datang. Kalau bapak-bapak mungkin kepegang pakat tas mungkin. Ya. Batal apa tidak? Batal. Ya. Kalau batalnya tidak masalah. Kalau najis, ketika dia buang air kecil tidak dicuci, najis. Nah, apa maksudnya? Jangan, kata Rasul, ketika bangun tidur langsung mencuci tangan itu ke dalam air yang kurang dari 20, maka air itu adalah mutan najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi dan apa. Hanya boleh air itu digunakan untuk menyiram tanaman saja. Ya. Persoalan intinya dari hukum ini adalah kalau seandainya barang najis yang masuk kepada air yang kurang daripada 20, maka hukumnya juga tidak bisa mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Sebab apa? Karena benda yang najis ini tidak sah dalam transaksi jual beli, sebab dia adalah barang yang najis. Ini hanya masalah perkara air, Bapak Ibu. Ya. Dari perkara air sampai penggunaan air, kemudian sampai kepada analogi hukum kepada jual beli, itu adalah dijaga dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini semua hikmah-hikmahnya ketika Rasulullah punya perbuatan hukum, maka bagi kita umat Islam untuk ittiba kepada baginda Rasulullah SAW. Ini baru perkara satu. Ini perkara rukun Islam yang berkaitan dengan syariat. Artinya kalau sudah urgensinya masalah wudhu, masalah air, maka bagaimana dengan masalah akidah tauhid? Benarkah sudah ibadah kita? Jawabannya pemahaman tauhid. Karena tauhid ini bukan untuk dibicarakan, tapi untuk meyakinkan ibadah agar ibadah kita benar-benar sampai kepada yang dituju, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk liya'budun, ay liya'rifun au liyuwahhidun, kecuali untuk ma'rifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini bahagian rukun iman, bahagian sebalan dalam. Maka syariat zahir dan syariat batin harus menyatu dalam pelaksanaan rukun ihsan. Apa rukun ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Ini baru kita bisa mutaba'ah batin, mutaba'ah syariat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kecil. Saya ingin mencontohkan Bapak Ibu. Tidak ada rumusnya ajaran para ulama sampai kepada kita untuk meninggalkan syariat. Tidak ada rumus. Ayat tadi yang saya baca pada mukadimah itu sebuah dalil. Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, aku kata Allah yang menjadikan kalian. Khalaqna, ya. Aku kata Allah yang menjadikan kalian. Inna khalaqna, ya.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Dari mana proses kejadian itu? Dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Ya. Makanya ada dalam bahasa kesehatan ya, omni ovum ex ovum, omni ovum ex vivum. Kira-kira beginilah artinya, kalau gen laki-laki mendominasi gen perempuan, maka embrionya, anaknya ikut sama bapaknya. Begitu sebaliknya, apabila gennya perempuan mendominasi kepada bapaknya, maka dia, embrio tadi, anak tadi mengikuti ibunya. Ya. Nah, Allah jadikan itu ribuan butir yang masuk kepada perempuan rahim, hanya Allah jadikan satu bakal embrio, bakal manusia. Ini ayat juga membantah teori Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang kita dari monyet. Kira-kira Ibu setuju apa tidak? Bahaya apa ya? Nah, ini agama ya, dalam kacamata agama. Nah, bagaimanapun juga kalau sudah demikian antara laki-laki dan perempuan sudah sunnatullahnya, jadi sebab itu maka kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban, dan aku wa khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, aku jadikan kalian berbangsa-bangsa. Qabail itu adalah makro, ya, besar dunia. Ya. Kita pun tidak tahu Bapak Ibu ukuran dunia dah berapa kilo, tidak tahu kita. Barat, utara, timur dan tengah kita tidak tahu. Seberapa besarnya dunia ini. Tidak pernah ada ilmuwan seorang pun yang membuat sebuah kesimpulan bahwa dunia begini besarnya, tidak sampai hari ini. Apa sebabnya? Karena semua memiliki keyakinan umat Islam hanya cukup dengan satu, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan ini juga merupakan dalil sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil sifat wujud. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan negara-negara, kemudian Allah kecilkan lagi supaya pemahaman kita lebih terbuka. Apa? Syu'uban wa qabail. Qabail ini adalah suku. Inhil saja hampir 18 suku yang ada di Inhil. Indonesia sukunya hampir 2000, hampir 2000-an. Dunia berapa banyak? Tidak tahu berapa banyak sukunya di dunia ini. Bahkan Allah ada menciptakan satu bumi sebesar bumi yang kita tempati ini. Anehnya sama 24 jam di sana, cuman semuanya serba putih. Ya, tapi bukan kampung pocong, tidak. Bukan kampung pocong ya, tidak ada yang tahu ya. Yang anehnya lagi, bumi sana yang putih itu tidak tahu juga mereka bahwa kita ada di bumi yang lain. Nah, bumi kita yang lain, yang ini juga tidak tahu ada bumi yang putih di sana yang sama besarnya, dan juga rotasi pemutaran matahari dan bulannya sama. Makhluk apakah di sana? Jawabannya wallahu a'lam. Ya. Artinya apa? Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sekian banyaknya jenis hewan, binatang, suku dan lain-lain. Apa gunanya? Lita'arofu, agar kamu, kata Allah, saling mengenal satu dengan yang lain. Ya. Orang mau kawin aja ta'aruf, ya. Ya Bu, ta'aruf. Bapak-bapak sekalian, dulu pas kawin ta'aruf ya. Ta'aruf. Kalau sekarang ini tidak ta'aruf lagi. Lebih canggih lagi ta'arufnya dengan HP saja. Ya. Apa ta'aruf ini? Dibolehkan dalam hukum, tapi dalam kondisi-kondisi tidak menentang syariat, tidak menentang syariat. Li ta'aruf.
Nah, setelah kita manusia dijadikan oleh Allah banyak lita'arafu saling mengenal, apa yang terakhir? Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu yang paling mulia, wahai manusia, mau mancong ke, mau pesek ke, mau putih ke, mau kaya, mau fakir, semuanya tidak dipandang Allah. Yang Allah pandang, inna akramakum indallahi atqakum, yang bertakwa itulah yang dipandang Allah. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati dan amal perbuatan kita. Maka Imam Ali menyatakan, apa kata Imam Ali? At-taqwa wal khauful jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya 4. Pertama, wal khauful jalil. Dia hanya takut kepada Allah. Bagaimana cara takut kepada Allah? Inilah perlunya kita pemahaman pendalaman syariat agama Islam. Bagaimana mendudukkan rasa khauf kepada Allah saja, tidak khauf kepada yang lain. Maka inilah pemahaman yang harus kita kembali mendalaminya tentang tauhid atau keyakinan. Bagaimana kita dapat khauf kepada Allah? Disinilah kita harus memahami, mendalami tasawuf, yaitu adalah akhlak dan moral, baik moral zahir maupun moral batin. Nah, dengan cara inilah maka menjadi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran dibacakan, qiraatul Quran, ya, apabila Al-Quran dibacakan maka wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ya, itu tanda. Wa zatuliat alaihim ayatun zadatuhum imana. Apabila mendengar Al-Quran maka bertambahlah imannya. Ini pertanda bahwa umat Islam sudah dirangkai oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW pada akhir kehidupannya menjadi orang yang hanya khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah syariat zahirnya sempurna Bapak Ibu, maka syariat batinnya sempurna, akan muncullah sebuah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kalau sudah hamba yang pandai bersyukur, maka seluruh pekerjaan yang kita lihat adalah tampak di sana akan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat fi'il perbuatan Allah, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, ada pada diri kita sekarang. Nah, disinilah perlunya kita betul-betul memahami ayat ini, bahwa Rasulullah SAW itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah pondasinya adalah 30 juzuk Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu hadirin berbahagia, al-khauf illallah, hanya boleh takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Silahkan kita takut kepada harimau, lari kita, ya. Takut kepada hewan buas, lari kita. Tapi pernahkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita maksiat, ketika kita memfitnah orang, ketika kita mencaci orang, ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita tidak pernah ke masjid, tidak pernah beribadah, tidak pernah ke majlis taklim? Pernahkah rasa takut kita tumbuh dalam hati kita? Ini yang perlu kita evaluasi. Sejauh mana kehadiran Allah dalam hati kita, sejauh mana kita mengutamakan kehadiran kita untuk khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar rasa khauf kita kepada Allah, begitulah kedudukan Allah di hati kita. Sejauh mana mahabbah, sedalam mana mahabbah kita kepada Allah, sejauh mana Allah itu berada di dalam hati kita. Kalau kita tidak takut kepada Allah, maka itulah menandakan bahwa kita jauh daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, jika kamu ditanya, qul in kuntum tuhibbunallah, aku cinta kepada Allah.
yuhibbukumullah. Ya. Apabila kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka kamu harus ikut kepadaku, kepada Rasul. Ya. Yuhibbukumullah, jika kamu sudah ikut kepada Rasul, maka Allah akan mencintai kamu. Ya. Nah, kalau kita ingin cinta kepada Allah, syariatnya tidak dilaksanakan, bagaimana mungkin Allah cinta kepada kita? Ini yang kita maksudkan, bahwa benarkan syariat rukun Islam dan benarkan rukun iman, maka akan melahirkan kesempurnaan pada rukun ihsan, sehingga ibadah kita benar semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khauful jalil. Pada sisi yang lain, ya, pada sisi yang lain, untuk menggapai rasa khauf kepada Allah, maka perteguhlah tauhid. Sifat Allah ada 20, ya. Yang wajib 20, yang mustahil 20, 40. Tambah yang satu 40, ya, 41. Sifat Nabi 4, yang wajib, yang mustahil 4, yang satu harus 9. 9 tambah 41, maka 50. 50 akaid dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lengkap sempurna. Maka yang pertama kita contohkan bahwa Allah wajib, ya, dengan sifat yang wajib adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Adanya langit, adanya bumi, dan di antara keduanya menjadi bukti dan dalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Natijahnya apa? Makanya natijahnya masuk kepada tasawuf. Fayan bagi lil mukminin ayazkurallaha ta'ala fi shiddatihi wa farhihi wa fi kulli halin. Orang yang sudah belajar sifat wujud, mestinya dia zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Kapan? Fi syiddatihi, dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, Bapak Ibu sekalian, banyak yang kadang-kadang sembako naik, susah. Ibu ya. Yang tadinya jajan sehari 100 cukup karena sembako naik 200, ya. Kadang-kadang ben naik susah juga, ya. Itu ya. Nah, karena kita sudah memahami sifat wujud, buahnya adalah zikrullah, itu tidak sama lagi. Mau naik selangit, ya. Ayam sekilo misalnya 100.000, ya. Minyak misalnya 25.000 hari bersama seliter naik, nggak ada peduli. Kenapa? Karena dia sudah zikrullah. Nggak mau dia mengotori lisannya, nggak mau mengotori hatinya, nggak mau mengotori perkataannya, sebab apa? Karena zikrullah. Ini tantangan orang yang mengaji sifat wujud. Nggak boleh dia menghina orang, nggak boleh. Mencaci orang nggak boleh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan, apa kata Imam Al-Ghazali? Apabila kamu senyum kepada saudaramu, ya, senyum, tetapi di dalam senyum tadi ada racun. Apa racunnya? Hinaan orang kepada orang, menghina orang, maka itu adalah as-sukhriyah. Maksudnya, hadza ismun kabir. Sukhriyah itu adalah dosa besar. Dosanya besar, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, tabassum akhuka fa innahu laka shadaqah. Senyum saja kepada saudaramu, hukumnya sedekah. Nunggu uang banyak tak ada, ya, nunggu tenaga tak punya tenaga. Bagaimana bersedekah? Ya cukup senyum-senyum aja lah, sedekah. Tapi senyumnya jangan menghina orang. Tapi jangan senyum selamanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau senyum selamanya, maka Pak Kapolsek lah yang sibuk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kapan lagi kita takut? Wa farhihi wa fi kulli halin, dalam keadaan senang. Hari ini pinang saya turun sekian ton.
Sawit saya sudah turun sekian ton, harganya naik. Ya. Pokoknya sudah mantap lah. Farhi, enak sudah. Anak baru sudah, jalan sudah mulus, masjid sudah besar, pesantren sudah banyak santrinya, dan gajinya alhamdulillah oke. Bisa satu gaji makan dapat 2 bulan. Ya. Luar biasa. Karena apa? Sudah senang semuanya. Ketika kita senang itu, pernahkah kita ingat dengan Allah, zikrullahnya? Sudahkah kita masih mengamalkan tarikat Samaniyah misalnya? Sudahkah mengamalkan tarikat Saziliyah? Sudahkah kita mengamalkan tarikat Naqsabandiyah yang selama ini kita amalkan? Ketika kita dalam keadaan senang. Biasanya dalam keadaan senang itu kita banyak lupanya. Ya. Banyak harta, banyak anak, banyak kebun, dan segala macam. Kadang-kadang kita banyak lupanya. Orang yang sudah memahami sifat tauhid wujud, maka tidak boleh tergeser zikrullahnya kepada Allah. Senang bagaimanapun bentuknya, maka tidak boleh dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dalilnya wa farhi wa fi kulli halin, dan setiap kondisi apapun dia tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Makanya wiridan kita subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Ini semuanya punya dalil Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk memahami daripada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa natijahnya? Apa buahnya sifat wujud? Ayyazkurullah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Semoga kita husnul khatimah. Ini harus kita jalankan secara istiqamah. Ibu-ibu ada amaliyah zikir, amalkan. Apa amaliyahnya? Kata Rasul, afdhalul zikri la ilaha illallah. Ambil, itu adalah sahih hadisnya. Yang paling afdal kata Rasul kalimat la ilaha illallah. Kalau saya tarikat Samaniyah, setiap salat isya selesai, salat subuh selesai, maka kalimat la ilaha illallah 166 kali. Setelah itu baru Allah, Allah, Allah 66 kali. Setelah itu hu itu 77 kali. Ini tarikat Samaniyah. Apa tujuannya? Adalah supaya kita zikrullah. Ingat kepada Allah. Macam-macam tekniknya para ulama mengajarkan kepada kita. Asal jangan kita berzikir dengan yang selain ingat kepada Allah. Ada juga Ustaz orang yang berzikir dengan apa? Dengan obat. Itu bukan zikir namanya. Ya. Gini-gini juga ya. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ini satu contoh saja sifat wujud. Ada lagi bawahnya najidah darinya sampai dengan 50 aqaid. Itu perlu kita duduk dengan guru, dengan masyayikh kita yang ada di tempat kita masing-masing. Maka lahirlah yang namanya huwal khawful jalil. Yang kedua apa? Wal amalu bit tanzil. Amalkan Al-Qur'an, tadi sudah kita bahas. Maka kita jangan jauh dari Al-Qur'an. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, dan bersyukurlah kita walaupun sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita ini menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Ya, jangan sampai harta, kesehatan, pangkat, jabatan, syukuri itu. Ya. Asyukru ismun li ma'rifatin na'mah li anna sabila ila li ma'rifatil mun'im. Syukur adalah merupakan sebuah cara, sebuah metode, sebuah jalan. Untuk apa? Untuk mengenal yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak bersyukur. La in syakartum la azidan wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Jelas ya. Banyak bersyukur. Wal qana'atu bil qalil, maka kita qanaah hidup insyaallah sebagaimana kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahim. Kita ini siap untuk mati menghadap Allah. Apa yang kita bawa? Amal ibadah, amaliyah kita hari-hari 5 waktu, amaliyah kita ke majelis taklim, amaliyah kita i'tikaf di masjid, amaliyah kita menghadiri maulid, amaliyah kita menyumbang dengan harta kita, amaliyah kita berzikir, amaliyah kita bersalawat, semuanya baliknya untuk kita. Itulah yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita bawa lagi menghadap Allah kecuali amal ibadah kita kepadanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ayat yang dibacakan tadi, wa ma Muhammadun illa rasul, cukup memberikan peringatan kepada kita umat Islam bahwa Nabi kita Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta dengan ayat wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Makna tafsirnya dalam tafsir Khazin, paman amana bahwa rahmatullahu fid dunya wal akhirah, wa man lam yu'min bahwa rahmatullahu fid dunya bi ta'khiril azab. Insyaallah ayat ini akan kita sampaikan besok pada acara Maulid di sekolah MTS yang akan datang besok ya di Kota Baru ini juga. Mudah-mudahan yang dapat disampaikan ini menjadi berharga, menjadi renungan kita bersama sebagai sebuah kesimpulan untuk menegakkan syariat Islam. Maka yang mesti kita perhatikan adalah hukum-hukum yang menjadikan kewajiban kita menegakkan Islam itu sendiri. Apabila kita merasa melaksanakan dengan tidak ada beban, maka itu adalah merupakan sebuah tanda besar bahwa kita akan menjadi hambanya yang selalu senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup tidak pernah lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tumbuhkan rasa mahabbah kepada Rasul dengan banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti malam hari ini adalah kita membesarkan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan menghidupkan Islam. Apa kata Sayyidina Abu Umar bin Khattab, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia menghidupkan Islam. Mudah-mudahan panitia dan seluruh yang hadir mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya dan sa'adah di dunia dan sa'adah di ya rabbal alamin. Demikian di dunia dan sa'adah di ya rabbal alamin. Demikian barangkali dapat disampaikan. Mohon bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.